Kenapa nggak ada yang hafal full Bible? Oke, jawaban singkatnya tidak ada kepentingannya, Bang. Tidak ada esensinya untuk menghafal seluruh Bible. Dan kita juga sebenarnya tidak disuruh menghafal full Bible. Yang disuruh adalah mengingat-ingat senantiasa kasih Allah. Jadi makanya kami tidak menghafal satu persatu katanya, tapi kami menghafal isi Bible secara keseluruhan. Itulah sebabnya kalau ada polemiku seperti Nandar, seperti Zuma, seperti Donditan, menafsir keliru kitab kami tahu. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya utusan Tuhan. Contoh, 1 Timotius 6 nomor 16. Silakan Anda hafalkan ini kalau Anda berani. Lalu tunjukkan Yesus bisa nggak duduk di situ. Anda tidak akan pernah bisa. Jadi kalau ada pertanyaan kepada pendeta, kenapa pendeta itu tidak menghafal Bible? Karena kapan dia menghafal Bible, berarti Bible disimpan di akal. Kalau Bible disimpan di akal, orang itu akan keluar dari Kristen. Makanya jangan dihafal, dipilih-pilih aja yang baik-baik, yang menurutnya bisa melahirkan dan menghadirkan perpuluhan. Jangan sekali-kali Bible itu dihafal, jangan. Karena kapan kau menghafal Bible, kamu akan keluar dari agama Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Sahabat, kesempatan kali ini kita akan tampilkan sebuah video dari seorang pendeta, yang mana ketika itu pendeta mendapatkan sebuah pertanyaan, kenapa umat Kristen, terkhusus pendeta, tidak ada yang mampu menghafal Bible? Nah, bagaimanakah jawaban dari pendeta tersebut? Mari kita simak videonya. Bang, kenapa nggak ada yang hafal full Bible? Oke, jawaban singkatnya tidak ada kepentingannya, Bang. Tidak ada esensinya untuk menghafal seluruh Bible. Dan kita juga sebenarnya tidak disuruh menghafal full Bible. Yang disuruh adalah mengingat-ingat senantiasa kasih Allah. Simpanlah dalam loh hatimu. Disuruh simpan dalam loh hati. Jadi kalau begitu nanti kalau tidak dihafal nanti lupa perintah Allah. Tidak akan lupa gitu ya. Misalnya apakah kita dapat lupa mengenai hukum 10? Oh enggak lupa. Kita tidak perlu ingat satu persatu, tapi yang kita perlu ingat adalah hukum 10 itu isinya apa? 2, kata Tuhan Yesus. Kasihilah Tuhan Allahmu, dan 1, kasihilah sesamamu manusia. Dalam firman itu bilangnya ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Hukum yang kedua, ingat hukum yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Udah, kalau kami sudah hafal itu, sudah semua dihafal itu hukum Taurat. Kenapa? Kasihilah Tuhan Allah itu diwujudkan dalam berbagai hal. Dan ingat, Tuhan Yesus mengajar kami bukan lagi menghafal hukum 10, tetapi melaksanakan hukum 10, hukum Taurat lebih daripada tuntutan kepada orang Yahudi. Jadi makanya kami tidak menghafal satu persatu katanya, tapi kami menghafal isi Bible secara keseluruhan. Itulah sebabnya kalau ada polemiku seperti Nandar, seperti Zuma, seperti Donditan, menafsir keliru kitab kami tahu. Ya teman-teman, itulah tadi ya jawaban dari seorang pendeta ketika mendapatkan sebuah pertanyaan, kenapa Bible tidak bisa dihafal? Kenapa umat Kristen, khususnya pendeta, tidak ada yang mampu menghafal Bible? Tetapi ya seperti itu, jawabannya justru beralih topik ya. Berbeda dengan umat Islam, dengan Al-Qur'annya. Umat Islam bersemangat untuk menghafal Al-Quran juga bukan karena fanatisme Arab, tetapi karena tingginya derajat para hufaz
atau penghafal Al-Quran, antara lain sebagaimana dinyatakan Rasulullah SAW dalam beberapa hadis. Hufaz atau penghafal Al-Quran adalah keluarga Allah yang khusus atau ahlullah wa khosotuh. Mereka akan memperoleh kedudukan setinggi atau sebanyak ayat yang dia baca, akan diberi pahala dari setiap huruf yang dibaca 10 kebajikan. Ini bukan berarti Islam mengutamakan pembacaan dan penghafalan lalu melalaikan pemahaman dan pengamalan. Bukankah menghafal adalah salah satu bagian daripada proses pemahaman suatu ayat? Sedangkan Bible, sebagaimana pengakuan Pendeta Budi Asali, seorang pendeta senior di Indonesia, sama sekali tidak pernah memberikan reward kepada orang yang menghafal ayat-ayat Bible tersebut. Umat Kristen tidak bisa membaca kitab suci dalam bahasa aslinya karena naskah asli Bible yang disebut autografa sudah hancur dimakan umur. Bible yang ada saat ini adalah salinan dari salinan-salinan naskah kuno yang disebut manuskrip. Manuskrip ini pun tidak tahan dimakan usia, karena itu disalin ulang oleh para penyalin. Sampai sekarang ini terdapat ribuan manuskrip Bible. Rev David J. Van dari New York Bible Society mengakui bahwa naskah asli Bible telah hilang. Persoalan yang biasanya ditanya, adakah naskah-naskah asli Bible masih ada sehingga kini? Jawabannya tidak. Naskah-naskah asli di atas papirus dan bahan-bahan lain yang mudah rusak semuanya telah lama hilang. Jadi umat Islam membaca Al-Quran dalam nas Arab karena nas inilah yang disebut kitab suci Al-Quran yang orisinil sesuai dengan yang diwahyukan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan umat Kristen mengabaikan pembacaan dan penghafalan Bible dalam bahasa asli karena mereka sudah kehilangan bahasa asli Bible tersebut. Oke sahabat, lalu kita akan saksikan sebuah statement dari Bang Zuma yang sangat menohok ya, pesan kepada para umat Kristen dan kepada para pendeta. Lebih baik kalian tidak usah menghafal Bible. Memang pada kenyataannya tidak ada umat Kristen ataupun pendeta yang hafal Bible secara keseluruhan. Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya utusan Tuhan. Contoh, 1 Timotius 6 nomor 16. Silakan Anda hafalkan ini kalau Anda berani. Lalu tunjukkan Yesus bisa nggak duduk di situ. Anda tidak akan pernah bisa. Jadi kalau ada pertanyaan kepada pendeta, kenapa pendeta itu tidak menghafal Bible? Karena kapan dia menghafal Bible, berarti Bible disimpan di akal. Kalau Bible disimpan di akal, orang itu akan keluar dari Kristen. Makanya jangan dihafal, dipilih-pilih aja yang baik-baik, yang menurutnya bisa melahirkan dan menghadirkan perpuluhan. Jangan sekali-kali Bible itu dihafal, jangan. Karena kapan kau menghafal Bible, kamu akan keluar dari agama Kristen. Makanya tidak ada orang Kristen hafal Bible. Karena kapan Bible-nya itu ada di otaknya, maka dia akan keluar dari Kristen. Minimal mereka menjadi ateis atau agnostik. Kenapa? Karena Bible itu justru akan mengantarkan manusia meninggalkan ketuhanan terhadap Yesus. Karena di dalam Bible Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya utusan Tuhan. Contoh, 1 Timotius 6 nomor 16. Silakan Anda hafalkan ini kalau Anda berani. Lalu tunjukkan Yesus bisa nggak duduk di situ. Anda tidak akan pernah bisa. Jadi kalau ada pertanyaan kepada pendeta, kenapa pendeta itu tidak menghafal Bible? Karena kapan dia menghafal Bible, berarti Bible disimpan di akal. Kalau Bible disimpan di akal, orang itu akan keluar dari Kristen. Makanya jangan dihafal. Teman-teman, sudah menjadi rahasia umum ya, banyak sekali dari para non-muslim atau umat beragama Kristen yang kritis dan logis. Mereka mau mempergunakan logika dan akal sehatnya. Justru karena mereka mendalami Bible-nya, lalu mereka masuk Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan itulah tadi ya sebuah tanggapan yang sangat menohok dari Bang Zuma. Mending umat Kristen, apalagi pendeta, tidak usah menghafal Bible. Pilih-pilih saja ayat yang sekiranya menguntungkan ya. Karena apa? Tidak ada keistimewaan juga ketika Bible itu dihafal. Dan saya belum pernah mendengar ada satu orang Kristen atau pendeta ya, satupun tidak ada yang bisa menghafal Bible tersebut.
Nah, demikian sahabat statement kumur-kumur asumsi dari seorang pendeta ketika mendapatkan pertanyaan kenapa Bible tidak bisa dihafal, tetapi jawabannya muter-muter. Dan itulah tadi sebuah tanggapan yang sangat menohok dari Bang Zuma kepada semua umat Kristen, terkhusus para pendeta ya, yang tidak mampu menghafal Bible. Dan bahkan di situ Bang Zuma berpesan, tidak usah dihafal Bible tersebut, cukup pilih-pilih ayat yang sekiranya menguntungkan, demi tujuannya adalah perpuluhan. Karena jika pendeta atau siapapun umat Kristen mampu menghafal Bible, mereka pasti akan keluar dari agama Kristen. Demikian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.